Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Sejarah Kontemporer Dunia, yang mana dianggotai oleh saya sendiri, Nur Habibah, dan ada rekan saya Chandra Hermawan, Destiana Dwi Rintani, Martulus Karna, ada Salsabila, ada Ibnu, dan ada Nisha. Baik, mari saja kita masuk ke topiknya. Nah, sebelum masuk ke topik yang pertama, di sini saya akan membahas tentang sejarah kontemporer dunia. Jadi sejarah kontemporer itu adalah sejarah mutakhir yang jejak-jejak peristiwanya tuh masih relatif dekat dan dirasakan kehadirannya oleh kita sekarang. Nah, sejarah kontemporer ini secara politik didominasi oleh perang dingin yang terjadi pada tahun 1945 dan 1991 antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan pengaruhnya itu ke seluruh dunia. Nah, jadi yang pertama itu ada runtuhnya Vietnam Selatan. Nah, runtuhnya Vietnam Selatan itu terjadi pada tahun 1975 dan merupakan bagian dari akhir Perang Vietnam. Beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Vietnam Selatan itu yang pertama adalah Perang Vietnam. Nah, di Perang Vietnam ini, Vietnam Selatan telah lama menjadi sekutu Amerika Serikat dalam Perang Vietnam yang melawan Vietnam Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Taiwan. Konflik ini terus berlangsung selama bertahun-tahun dengan dampak besar pada kedua belah pihak. Yang kedua, yaitu Perjanjian Paris pada tahun 1973. Nah, pada tahun 1973 ini, Amerika Serikat dan Vietnam Utara ini mencapai Perjanjian Paris yang mengakhiri keterlibatan militer Amerika Serikat di Vietnam. Baru ini tuh mengarah pada penarikan pasukan Amerika Serikat dari Vietnam Selatan dan pembebasan tawanan perang. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Muhammad Ibnu Fauzan. Seragam Vietnam Utara. Setelah meriksa pasukan AS Vietnam Utara mulai seragam besar-besaran terhadap Vietnam Selatan pada tahun 1975, Angkatan Senjata Vietnam Utara merebut Saigon, ibu kota Vietnam Selatan pada tanggal 30 April 1975. Keterpurukan militer dan politik Vietnam setelah menghadapi berbagai masalah termasuk korupsi, ketidakpastian politik, terlibat militer melembatkan kemampuan mereka untuk melawan seragam dari Vietnam Utara. Runtuhnya Vietnam Selatan mengakhiri perang Vietnam, mengatur kembali negara Vietnam di bawah perintah komunis. Ini menjadi tekno penting sejarah Vietnam, mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa detik. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu poin di mana kontemporer dunia itu terjadi di Afrika, lebih tepatnya di Afrika Selatan. Nah, peristiwa di Afrika Selatan ini disebut juga dengan peristiwa apartheid. Nah, apartheid ini apa? Sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Apartheid merupakan suatu sistem diskriminasi rasial yang terjadi di Afrika Selatan di tahun 1948 sampai 1949. Nah, diskriminasi rasial ini dilakukan oleh golongan ras kulit putih kepada golongan kulit berwarna. Dan untuk kasus ini yang paling didiskriminasi, yang paling dirasakan adalah untuk orang-orang berkulit hitam. Nah, jadi di situ harusnya golongan orang kulit putih itu minoritas, tapi mereka menjadi superior dan menjadi penguasa di berbagai sektor di negara tersebut. Oke, itu jadi apartheid. Nah, fokus dari apartheid ini ada 3 poin yang sangat-sangat membuat kita merasa ini kejam banget. Oke, pertama ada pemisahan ras, yang kedua ada diskriminasi rasial, dan yang ketiga ada penindasan kepada orang kulit hitam. Nah, pemisahan ras yang pertama itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh ras-ras kulit putih kepada orang-orang berkulit yang memiliki warna gitu, terutama orang-orang kulit hitam. Jadi ada semacam kasta di sini. Yang paling tinggi adalah orang-orang kulit putih, lalu dilanjutkan dengan orang-orang kulit berwarna, orang-orang Asian atau Indian, dan paling bawah ada orang-orang kulit hitam yang mana mereka adalah pribumi namun mereka diasingkan. Ini ada pemisahan, tentunya haknya tidak sama. Apa yang mereka dapatkan tidak sama, keistimewaannya tidak sama. Tentu saja yang paling atas mendapatkan keistimewaan lebih, sementara yang paling bawah mendapatkan privilege yang tidak terlalu menguntungkan bagi mereka. Oke, itu yang pertama, pemisahan ras. Yang kedua ada
diskriminasi rasial. Tadi kan ada sempat saya singgung hak. Nah, diskriminasi rasial ini berkaitan sama itu. Jadi adanya pembagian ini membuat para orang-orang kulit berwarna, terutama kulit hitam, kehilangan banyak haknya, hak-hak dasar bagi manusia, hak memilih, hak bertempat tinggal, dan hak-hak lainnya. Karena apa? Karena orang-orang kulit putih membatasi hak-hak tersebut untuk mereka. Jadinya ada diskriminasi di sini. Apalagi di sektor pemerintahan pada masa itu, orang-orang kulit putih lah yang paling berkuasa, sehingga ketika orang kulit putih berbuat salah akan ditutupi. Namun ketika orang-orang kulit berwarna, terkhususnya kulit hitam, berbuat salah, maka mereka akan ditindaklanjuti dengan seberat-beratnya. Walaupun tindakannya sangat-sangat ringan ya kejahatannya, tetap ditindaklanjuti dengan berat. Oke, itu diskriminasi rasial. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu penindasan kepada orang kulit hitam. Nah, ini tadi yang termasuk nih yang penindaklanjutan kasus kejahatan walaupun sekecil apapun terjadi di Afrika Selatan, terkhusus pada orang-orang kulit hitam. Nah, mereka mendapatkan diskriminasi rasial secara ekstensif. Jadi mereka tuh susah banget dapat akses untuk pekerjaan, perumahan, dan pendidikan. Sehingga mereka menjadi keterbelakang, dan ketika mereka menjadi terbelakang, maka mereka tidak bisa berkembang. Ketika mereka tidak bisa berkembang, maka mereka diasingkan oleh orang-orang kulit putih. Mereka justru yang mayoritas, yang pribumi, tinggal di wilayah yang bisa kita sebut slave area atau area kumuh, terpencil lah pokoknya. Namanya Abdustan atau Bantustan. Nah, begitu, ada tuh daerah di Afrika Selatan. Mereka tinggal di situ. Banyak sekali gerakan pemberontakan dilakukan oleh pihak pribumi untuk melengsarkan atau menghancurkan sistem apartheid ini di Afrika Selatan. Bahkan tokoh yang sering kita dengar, yaitu Nelson Mandela, juga ikut serta dalam gerakan-gerakan pemberontakan ini. Namun, tidak semua gerakan pemberontakan berjalan mulus. Banyak sekali ditangkap, bahkan Nelson Mandela sekalipun mendapatkan hukuman 20 tahun lebih penjara akibat pemberontakan yang dilakukannya. Ya, walaupun pada akhirnya ini adalah kasus di mana pribumi memenangkan ya pertarungan istilahnya bebas dari penjajahan di tahun 49, namun tetap saja ini bisa kita pandang sebagai kasus hak asasi yang sangat-sangat parah di Afrika Selatan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu perpecahan Uni Soviet. Perpecahan Uni Soviet merujuk pada proses penghancuran dan pembubaran Uni Soviet. Perpecahan ini terjadi pada akhir tahun 1991 dan mengakibatkan pembubaran Uni Soviet sebagai entitas politik yang ada sebelumnya. Ini menyebabkan berdirinya negara-negara merdeka yang sebelumnya bagian dari Uni Soviet, seperti Rusia, Ukraina, Belarus, dan sebagainya, dan banyak lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Uni Soviet antara lain yang pertama, sistem Marxisme atau komunisme ternyata tidak memiliki pengawasan efektif terhadap bidang politik maupun ekonomi. Yang kedua, Marxisme dan komunisme tidak memiliki ketentuan dalam perubahan. Dan yang ketiga, perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Yang keempat, sistem ekonomi pasar mengundang liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan komunisme. 4. Runtuhnya Jerman Timur. Runtuhnya Jerman Timur adalah hasil dari serangkai perubahan yang terjadi pada tahun 1989. Runtuhnya Jerman Timur disebabkan oleh sejumlah faktor utama. 1. Perubahan politik di Uni Soviet. Perubahan politik yang terjadi di Uni Soviet di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev, seperti perestroika, reformasi ekonomi, dan glasnost keterbukaan, membawa perubahan besar dalam iklim politik di Eropa Timur. 2. Demokratisasi di Jerman Timur. Pada tahun 1989, terjadinya demokrasi besar-besaran di Jerman Timur yang menuntut reformasi politik dan kebebasan. Demonstrasi ini memicu proses demokratisasi di Jerman Timur dan akhirnya pemilihan bebas yang diselenggarakan pada bulan Maret 1990. 3. Pembukaan perbatasan. Pada bulan November 1989, pemerintah Jerman Timur mengizinkan warganya untuk pergian ke Jerman Barat. 3. Pembukaan perbatasan. Pada bulan November 1989, pemerintah Jerman Timur mengizinkan warganya untuk berpergian ke Jerman Barat tanpa izin khusus.
Hal ini menyebabkan ribuan warga Jerman Timur menyeberang ke Jerman Barat yang memperlemah rezim Jerman Timur. Yang keempat, reunifikasi Jerman. Pada tahun 1990, negosiasi antara pemerintah Jerman Barat dan Jerman Timur menyebabkan reunifikasi kedua negara. Pada bulan Oktober 1990, reunifikasi resmi terjadi dan Jerman Timur menjadikan bagian dari Jerman Barat. Ini mengakhiri pembagian Jerman yang telah berlangsung selama 4 dekade. Negara Jerman secara resmi bersatu 3 Oktober 1990. 6 negara bagian Jerman Timur dan Berlin Timur secara resmi bergabung dengan Republik Federal Jerman atau Jawa Barat. Pada Desember 1990, umum bebas pertama bagi seluruh rakyat Jerman semenjak 1933. Pemilu dimenangkan oleh Partai Christian Democratic Union pimpinan Helmut Kohl, tetapi tidak mendapat suara mayoritas sehingga Kohl menggalang koalisi dengan partai lain untuk menjadi Kanselir Republik Federal Jerman. Baik, itulah materi yang kami bahas mengenai peristiwa-peristiwa kontemporer yang ada di dunia. Hampir di seluruh belahan benua yang ada di dunia terjadi peristiwa-peristiwa kontemporer yang masih bisa kita telisik dan telusuri sejarahnya hingga sekarang. Banyak tersebar, ada artikel, website yang ada di internet, kita tinggal berselancar saja untuk mencari hal tersebut. Jika pemaparan kami di sini kurang berkenan atau kurang sampai kepada kalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari hilaf dan salah, Masya Allah. Nah, jadi semoga kalian dapat memahami apa yang kami sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Serta saya tutup video presentasi kami dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.